Allah nggak jauh. Allah mendengar tidak? Mendengar. Kenapa sih kamu zikir aja sampai di speaker-speaker? Ganggu. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawadah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Jayati yang dirahmati Allah, alhamdulillah kesempatan kali ini kita jumpa kembali di channel kami Jayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya serta dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, pemirsa, sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe kami. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Di kesempatan kali ini kami kembali meluruskan dan mengomentari ceramah dari Ustadz saudara kita Salafi Wahabi, yang dalam hal ini kita akan membahas tentang berzikir atau wiridan setelah sholat maktubah atau setelah sholat fardu, di mana di kalangan kita khususnya warga NU setelah sholat maktubah, setelah sholat fardu itu kita telah di golongan kita telah mentradisi yaitu berzikir atau wirid setelah sholat tersebut. Dan ketika di sholat jahr maghrib, isya, subuh itu kita zikirnya juga jahar. Ketika kita itu di sholat-sholat selain maktubah itu kita juga ada yang sir ya. Ini sesuai dengan petunjuk dan contoh dari guru-guru kita, dan guru kita tentunya dari guru-gurunya sampai dengan sanad nyambung kepada Rasulullah, yaitu ada dalilnya. Ada dalil sunnah dari Rasulullah SAW. Namun hal ini oleh orang-orang Salafi Wahabi itu dibid'ahkan, ditiadakan sembarang sudah ya. Biar tidak terlalu panjang kontennya, mari kita simak videonya. Allah nggak jauh. Allah mendengar tidak? Mendengar. Kenapa sih kamu zikir aja sampai di speaker-speaker? Ganggu orang. Kecuali azan, kalau azan memang disyariatkan. Zikir dengan suara nyaring, bahkan kalau sekarang pakai pengeras suara. Ya sebagian memang menggunakan pengeras suara, ya itu dalam rangka syiar. Yang dangdutan pakai sound system nyaring, itu tidak ada yang komen. Ya, yang konser-konser di lapangan dan di sekitar lapangan itu belum tentu sehat semua, ada yang sakit. Itu tidak ada yang ngelarang kok. Padahal itu maksiat. Kenapa yang zikir pakai pengeras suara malah tidak boleh? Gitu loh. Yang melakukan maksiat di diskotik itu nyaring. Melakukan maksiat konser-konser itu. Mana ada Wahabi turun? Ustadz Salafi turun, ini maksiat, tolong berhenti. Ada enggak? Enggak berani. Yang terjun langsung ke masyarakat itu ulama-ulama NU dengan akhlakul karimah, yaitu dengan sesuai dengan firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Lambat laun banyak yang sadar. Kalau Wahabi kan enak. Ini haram, ini bid'ah. Dakwahnya di ruang tertutup. Di kursi sofa. Minumannya lengkap. Ruangannya ber-AC. Enak. Itulah. Mari kita tanggapi pernyataan dari Ustadz Yahya Abdul Salam ini tentang zikir nyaring. Ya. Bagaimana menurut sunnah Rasulullah SAW. Mari kita simak videonya. Zikir dengan suara yang keras setelah kita melakukan sholat maktubah kok dimasalahkan.
menjelaskan. Yuk coba kita baca di dalam kitab Fathul Bari karya dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sini dijelaskan oleh salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau berkata, "Anna raf'a sauti bi dzikri hila yang sorifun nasu minal maktubah." Mengeraskan suara pada zikir, ya, setelah sholat wajib, karena ala ahdin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah ada ya pada masa atau zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak diragukan lagi ya ketika kita berzikir setelah sholat dengan suara yang keras, itu sudah ada bro ya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini menjabarkan qauluhu kana ala ahdi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, fihi anna misla hadza 'indal Bukhari yahkumu lahu bi rafi. Sampai-sampai di sini Imam Bukhari pun, yang menurut Imam Bukhari itu menghukumi ya dengan cara zikir dengan cara yang suara yang keras. Dan bukan Imam Bukhari saja, bro. Ya, yang mencocoki termasuk Imam Muslim, juga jumhur ulama. Ya. Semuanya sepakat, artinya cocok. Nah, kayak gitu. Dan hadis ini menunjukkan wafihi dalilun ala jawazil jahri bi dzikri akhibas sholati. Hadis ini menunjukkan atau menjadikan sebuah dalil atas bolehnya ya mengeraskan suara dengan zikir kapan? Akhibas sholati, setelah selesai sholat. Jadi dikeraskan, yang keras ya boleh, yang lirih atau sir itu juga dibolehkan. Begitu saja kok repot. Wallahu a'lam bishawab. Apakah Ustadz Salafi Wahabi tidak tahu dalil ini? Atau tahu tapi malah diingkari? Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Kalaupun zikir nyaring itu tidak benar, salah, mestinya dulu di zaman Rasulullah ditegur langsung oleh Rasulullah ya. Karena pada zaman itu masih ada Rasulullah, sahabat bersama Rasulullah. Pada zaman itu sudah nyaring, ya. Kalaupun zikir nyaring itu mengganggu orang, ya, mengganggu orang sekitar, mestinya sudah ditegur oleh Rasulullah. Nyatanya tidak dalam hadis riwayat tadi itu kan, tidak ada teguran dari Rasulullah. Tidak ada riwayat yang menjelaskan Rasulullah menegur zikir nyaring tersebut. Kenapa yang Ustadz ya baru sekarang, baru nongol, hafalan hadisnya cuma kulu bidatin dolalah, malah menyalahkan zikir nyaring, gitu loh. Kemudian yang terakhir dari saya untuk saudaraku Salafi Wahabi ya, kalau kalian ingin membantah channel kami, bantah dengan secara ilmiah, bukan dengan mengolok-olok, apalagi yang diulang-ulang pencabulan, ya. Dikirain kalian suci, ya. Coba lihat, perhatikan kelakuan Salafi Wahabi yang di Arab itu kan. Berapa TKW Indonesia yang dilecehkan. Bejat semua. Orang-orang Wahabi yang di Saudi itu, ya. Berapa orang Indonesia, berapa wanita Indonesia yang diperlakukan, yang dilecehkan secara seksual oleh mereka. Ya. Jangan sok suci kalian itu. Korupsi. Ustadz kalian juga korupsi. Itu si Khalid Basalam itu kan. Untuk membersihkan namanya dikembalikan. Jadi kalau komentar yang ilmiah, ada yang saya meskipun berbeda pendapat dengan kami sangat menghargai beliau. Kalau tidak keliru itu Jamaluddin yang mempunyai channel Jamaluddin, akun Jamaluddin yang aktif komentar di kolom komentar kami. Itu kami ucapkan terima kasih walaupun beda pendapat. Wah, Salafi yang satu ini sopan, setiap mau komen assalamualaikum, itu bagus ditiru. Untuk Salafi yang lain, Salafi Wahabi yang lain ya, yang mau komentar tirulah gaya komentarnya akun Jamaluddin. Itu saya jungi jempol. Meskipun agak melenceng sedikit, tak apa-apa, bagus itu, akhlaknya baik. Ya.
Ya kayak gitu ilmiah itu loh. Jangan apa KNU 50 santri boleh. Jangan sok suci. Ya, ulama kalian sama. Itu loh. Manusia tidak ada yang yang lepas dari perbuatan maksiat sama gitu loh. Apalagi saudara kalian yang di Arab itu kan. Sama itu lebih parah. Banyak saudara kita akhwat-akhwat yang apa namanya TKW itu ada yang pulang hamil ya. Bukan ada, banyak yang pulang hamil. Kalau tidak mau sudah gitu sudah. Ayo komentar yang sehat. Kami menghargai komentar kalian yang sehat, apa namanya pakai argumen, bahkan menggunakan dalil hadis, sunnah, Quran, meskipun terjemahan tidak apa-apa, itu bagus itu. Itu menambah wawasan bagi kami, menambah pengetahuan kami. Kami baca. Ya. Dan mohon maaf kalau yang komentarnya ya bulan ini, mohon maaf saya hapus ya, mohon maaf kami hapus karena itu merusak channel kami. Mohon maaf komentar yang demikian yang hanya memojokkan itu kami hapus karena itu merusak channel kami. Ini komentar dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.